Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuliah fitoterapi sebagai imunomodulator. Nah, di sini kita akan membahas apa saja gitu fitoterapi yang bisa digunakan sebagai imunomodulator dan apa sebenarnya imunomodulator itu. Jadi imunomodulator itu adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun yang non-spesifik. Jadi aktivitas imunomodulator tanaman itu merupakan aksi yang non-spesifik yang dia itu berbeda dengan vaksin yang tidak ada hubungan dengan patogen spesifik. Jadi sel tujuan aktivitas imunomodulator tanaman nanti sel yang dituju dari tanaman fitoterapi ini yaitu adalah makrofag, granulosit, limfosit T dan juga limfosit B. Adapun senyawa-senyawa dan juga tanaman apa saja gitu yang biasa digunakan untuk imunomodulator. Jadi ada yang namanya herba sambiloto. Nama latinnya adalah Andrographidis herba. Nah, kandungan kimianya yang terkenal adalah andrographolit dan juga flavonoid. Jadi ekstrak etanol dari herba sambiloto dengan dosis 135 dan 68 mg per kilogram berat badan itu diberikan secara oral setiap hari pada mencit. Nah, dalam penelitian tersebut ternyata ekstrak etanol herba sambiloto ini bisa memberikan efek respon imun yang spesifik dan juga yang non-spesifik. Sehingga butuh lebih banyak penelitian terkait keamanan dan juga dosisnya sebagai imunomodulator. Tapi secara hipotesis ternyata herba sambiloto ini bisa gitu memberikan efek respon imun yang spesifik dan juga non-spesifik pada hewan uji. Kemudian ada yang namanya herba pegagan atau centella herba. Nah, pada penelitiannya ada suatu penelitian yang menunjukkan ekstrak metanol herba pegagan ini dengan kandungan asiatikosid sebesar 0,18% itu disuntikkan pada tikus dengan dosis 100 sampai 500 mg per kilogram berat badan. Nah, penelitian ini ternyata menunjukkan respon imun dengan peningkatan indeks fagositosis dan juga jumlah total sel darah putih. Nah, meskipun menunjukkan respon imun yang baik, tapi masih lebih banyak membutuhkan penelitian untuk herba pegagan ini untuk penentuan dosis yang tepatnya seperti apa. Kemudian ada lagi fitoterapi atau herba yang lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun, yaitu adalah Curcuma domestica rhizoma atau yang biasa kita kenal dengan rimpang kunyit. Nah, kandungan yang terkenal dari rimpang kunyit ini adalah kandungan polisakarida yang dia itu memiliki efek pada imunitas sebagai imunostimulan. Jadi untuk menstimulasi munculnya respon imun gitu ya. Nah, kurkumin ini diketahui dapat meningkatkan sel CD8 plus T pada mencit yang menderita tumor sehingga Curcuma domestica rhizoma ini dipercaya memiliki potensi sebagai antitumor. Namun untuk dosisnya tuh masih membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu ya, karena kan dosis setiap orang dengan tumor itu kan beda-beda. Jadi belum ada penelitian yang bisa menentukan secara tepat gitu ya untuk orang yang berbeda dan mengalami tumor yang berbeda itu nanti dosisnya berapa. Nah, itu masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut lagi. Kemudian ada Echinacea purpurea, radix atau herba, yaitu adalah ekstrak yang mengandung flavonoid, kemudian juga mengandung fenol, polisakarida, yang dia Echinacea ini ternyata bisa menunjukkan aktivitas imunostimulan pada sel darah merah ayam gitu ya, ketika diteliti di
sel darah merah ayam. Dan juga ekstrak etanol itu bisa menstimulasi fagositosis dan fraksi yang mengandung glikoprotein dan polisakarida dari ekstrak etanol echinacea ini ternyata dapat meningkatkan antibodi meskipun masih diteliti pada hewan ya, pada hewan uji. Dan penggunaan oral dan parenteral itu dapat meningkatkan fagositosis, kemudian produksi limfosit T dan juga menginduksi interleukinnya. Nah, kemudian ada lagi herbal-herbal yang lain yang dimungkinkan atau berpotensi untuk digunakan sebagai imunostimulan atau imunomodulator. Misalnya adalah akar ginseng. Nah, ini di Chinese sana ini juga sudah cukup terkenal, yaitu mempunyai kandungan kimia ginsenosida dan pada penelitian hewan uji tikus pada pemberian subkutan ekstrak ginseng 25 mg per kilogram berat badan pada tikus selama 10 hari itu dapat meningkatkan imunitas secara nyata. Dan uji klinik double blind pada relawan sehat dengan pemberian dosis oral 2 kali 100 mg ekstrak air ginseng selama 8 minggu ternyata juga menunjukkan pada minggu keempat itu dapat meningkatkan indeks dan jumlah fagositosis dan juga total limfosit. Dan meskipun sudah terkenal di Chinese sana, tapi penelitiannya itu masih dibutuhkan lebih banyak lagi, terutama terkait dengan penelitian keamanan dan juga dosis yang tepatnya seberapa besar atau seberapa banyak. Kemudian ada yang namanya Vilanti herba meniran. Nah, ini juga sudah digunakan pada beberapa pada fitofarmaka gitu ya. Pada perusahaan-perusahaan jamu gitu yang berfungsi atau memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan dan juga imunostimulan yang kuat. Dan dosisnya pun juga sudah bisa ditentukan dengan dosis ekstrak menirannya 600 sampai 900 mg sehari dalam dosis terbagi. Dan juga uji keamanannya menggunakan LD50 itu adalah 1588 mg per kilogram berat badan mencit per oral atau 2254 mg per kilogram berat badan intraperitoneal. Nah, pengujian pada tikus hamil 7 hari dengan dosis 96,960 dan 4.800 mg per kilogram berat badan, maka pemberian setiap harinya selama 16 hari itu tidak menimbulkan efek teratogenik. Nah, kandungan kimia dari meniran ini yang terkenal juga ada vilantin, hipovilantin dan juga vilantenol. Terus ada juga nirantin, nirurin, quercetin, rutin, asam galat, isoquercetin dan juga asam lemak. Cukup banyak gitu ya yang berfungsi, yang memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan dan juga imunostimulan yang kuat. Kemudian ada juga yang berpotensi dalam meningkatkan sistem imun, yaitu adalah batang brotowali, nama latinnya adalah Tinospora caulis. Nah, ini adalah suatu senyawa polisakarida arabinogalaktan yang dipercaya memiliki aktivitas terhadap sistem imun. Dan senyawa alfa-D-glukan itu juga dapat berikatan dengan makrofag serta dia bisa meningkatkan kadar interleukin dalam serum. Nah, uji toksisitas yang pernah dilakukan dalam batang brotowali tersebut itu ternyata terbukti tidak toksik dan juga tidak menyebabkan proliferasi dari sel tumor. Nah, sedangkan kita ketika bicara tentang bukti ilmiah, nah dalam fitoterapi itu juga ada klasifikasinya. Jadi kalau klasifikasi dalam fitoterapi berdasarkan tingkatan bukti ilmiah atau evidence based medicine versi fitoterapi itu ada yang namanya kelas A dan ada yang namanya kelas B dan juga kelas C. Nah, bedanya apa kalau yang kelas A? Nah, kalau kelas A itu bukti ilmiahnya atau penelitiannya itu sudah kuat.
Jadi apabila ada bukti penelitian lebih dari 2 uji klinik randomized control trial dengan hasil analisis statistik yang memberikan manfaat nyata. Tapi kalau yang kelas B itu apabila bukti penelitiannya itu antara 1 sampai 2 uji klinik RCT dengan hasil memberikan efek nyata, yaitu adalah bukti ilmiahnya masih dianggap cukup baik. Nah, ada juga yang kelas C. Nah, kelas C ini dia bukti ilmiahnya tidak jelas atau bukti ilmiahnya bisa jadi bertentangan gitu. Jadi misalnya bukti khasiat dari 1 atau lebih RCT itu terbatas dengan jumlah sampel yang memadai, tapi hasil statistiknya itu berbeda nyata atau kualitas desain penelitian dengan kriteria objektif atau buktinya itu bertentangan dari beberapa RCT. Jadi selain itu bukti khasiat pada penelitian pada hewan uji atau teori itu ya. Jadi sebelum nanti kalian merekomendasikan fitoterapi pada masyarakat, nah kalian pun juga harus bisa merekomendasikan atau menemukan bukti ilmiah yang kuatnya terlebih dahulu. Kalau misalnya kelasnya A, jadi misalnya penelitian tentang misalnya meniran itu bukti ilmiahnya kuat atau kelas A, nah itu bisa kalian rekomendasikan. Atau kalau misalnya kelas B itu masih bisa kalian rekomendasikan, tapi kalau kelas C, nah itu masih belum layak gitu untuk direkomendasikan. Jadi butuh penelitian atau beberapa penelitian yang lebih lanjut. Kemudian ada juga yang kelas D gitu ya. Kalau kelas D itu adalah bukti ilmiah yang wajar negatif, yaitu adalah uji analisis statistik yang memberikan efek tidak bermakna dari studi kohort atau kasus kontrol atau uji tidak acak. Nah, selain itu, bukti berdasarkan penelitian pada hewan atau teori yang menyimpulkan kurang manfaat. Ada juga yang kelas E. Jadi kelas E itu adalah bukti ilmiah negatif yang kuat. Nah, jadi dia ciri-cirinya adalah berdasarkan pada satu penelitian atau lebih dengan kualitas yang baik, dengan hasil uji statistik yang tidak memberikan efek yang nyata. Nah, ini adalah kelas E. Nah, kelas F ini adalah yang bisa disebut kurangnya bukti ilmiah gitu. Jadi tidak dapat dievaluasi manfaatnya karena datanya terbatas. Ya, kalau masih kelas F ya kalian jelas sangat amat tidak bisa gitu merekomendasikan tanaman tersebut untuk digunakan sebagai fitoterapi. Nah, begitu ya adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya nanti mau merekomendasikan tanaman yang bisa direkomendasikan untuk fitoterapi, ya kalian harus menemukan bukti ilmiahnya terlebih dahulu. Ada yang bukti ilmiahnya kuat, ada yang baik, kemudian ada yang tidak jelas atau bukti ilmiah bertentangan. Nah, lebih baik kalian ketika sudah menemukan kelas A atau setidaknya minimal kelas B itu baru bisa merekomendasikan tanaman tersebut untuk fitoterapi atau untuk terapi suatu penyakit tertentu atau isu kesehatan tertentu. Begitu ya adik-adik sekalian. Baik, mungkin sekian saja dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih.